ini kalau kita ngomongin ideal itu agak gimana ya? Jangan sampai ini menjadi beban gitu ya. Karena takut, wah udah lewat dong saya, nggak bisa dong. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi saya nggak mau terlalu saklek gitu ya. Usia segini harus mulai, usia segini nggak. Kita lihat balik lagi. Inti dari semua itu adalah uangnya dulu kan. Jadi siapin dulu aja uangnya, kondisi keuangannya seperti apa sekarang. Misalkan ada yang bilang, oh sebelum 30 gitu kan. Tapi sekarang udah usia 31 gitu. Aduh, jadi nggak bisa punya, iya udah kelewat nggak bisa punya rumah dong gitu kan. Takutnya jadi begitu. Nah jangan kayak gitu juga. Yang penting sekarang kondisi keuangannya seperti apa, rencana mau beli rumahnya berapa lama lagi dan berapa harganya. Balik lagi konsepnya adalah seperti itu. Siapin dulu keuangannya, beresin dulu keuangan pribadinya, keuangan rumah tangganya dulu. Selama keuangan rumah tangganya belum beres, kalau kita paksain ada bonus nih, ada warisan atau ada apa gitu kan, beli gitu kan. Misalkan gini aja deh, ada bonus atau ada warisan gitu ya. Wah, durian runtuh nih gitu kan, langsung bisa beli rumah gitu kan. Tapi jangan lupa rumah itu ada biaya maintenance-nya. Bisa gak kita maintenance-nya? Cukup gak uangnya? Gitu kan. Kalau misalkan kehidupannya udah pas-pasan, terus beli rumah gitu kan, ternyata ada biaya maintenance yang lain dan ini kita nggak siap, nah ini yang bahaya. Ujung-ujungnya rumahnya nanti ya udah deh dijual atau gimana, terus pindah segala macem. Atau punya untuk DP-nya nih, gitu kan. Nah biasanya kayak gini, di awal-awal gitu ya, wah cukup nih uangnya nih, gitu kan. Pas lah 30% gitu kan. Kan kalau misalkan kita KPR kan 30% ya, cicilan itu paling nggak maksimal 30% dari penghasilan kita. Oh cukup kok gitu, secara keuangan nanti juga naik gajinya gitu kan. Tapi lihat dulu nih pengeluaran yang lain kayak gimana, longgar gak atau udah ketat. Nah biasanya tuh pada saat sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, mulai tuh kecekek ya gitu. Kok biasanya masih punya uang sisa nih udah bayar duluan gitu kan, habis gitu. Aduh gimana nih hidup ini gitu, kok hidup ini susah, punya rumah punya rumah tapi susah gitu hidupnya gitu. Jadi jangan juga sampai seperti itu. Yang pertama diolah dulu nih keuangannya, aman dulu nih, semua sudah tertata, baru kita mulai merencanakan DP-nya berapa, terus nanti cicilannya kira-kira berapa, DP-nya 3 bulan, 1 tahun 2 tahun lagi baru terkumpul gitu kan. Nanti 2 tahun lagi bunganya seperti apa, ya tingkat inflasinya seperti apa, ambilnya yang fix yang syariah atau yang konvensional. Kalau syariah kan tetap gitu ya, selamanya tetap gitu, tapi bunga bunganya lah ya, bahasa di ininya lebih tinggi gitu kan, bayar cicilannya lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau yang konvensional mungkin di awal 3 tahun pertama gitu fix gitu ya, lebih rendah, tapi nanti tiba-tiba naik gitu kan. Nah itu yang harus dicoba diperhitungkan juga dengan kenaikan gaji, kenaikan penghasilan, pasangan seperti apa, nanti punya anak seperti apa pengeluarannya, cukup gak nih, atau udah punya anak, mau nambah apa enggak, ya. Lalu luas rumahnya seperti apa, nanti kalau punya anak harus nambah tingkat atau enggak, nambah kamar atau enggak gitu kan. Yang seperti itu. Terus biaya transportasi juga harus dipikirkan secara menyeluruh. Dan ini ya, satu lagi, saya tuh suka tergelitik dengan kata-kata investasi untuk rumah. Nah, harus dijelasin dulu nih, ini rumah pertama atau rumah kedua, rumah untuk tinggal atau rumah benar-benar nanti untuk dicari untungnya, entah itu mau disewain atau dicari kenaikan harganya. Karena kebanyakan terjebak dengan masalah investasi properti gitu kan. Nanti kan rumahnya naik nih, oke 10 tahun lagi naik, tapi mau dijual gak 10 tahun lagi? Kalau dijual, mau pindah kemana? Ya harus dipikirin dong, gitu kan. Dapat untung nih, naik nih, rumahnya di sini menguntungkan gitu loh. Naiknya tinggi-tinggi gitu kan. Tapi kalau udah tinggi, apakah kita mau pindah? Enggak juga kan. Belum tentu gitu, bukan enggak juga, tapi kan belum tentu. Kalaupun kita pindah, misalkan dari kita belinya 500 juta lah, gitu ya. Mungkin kalau di daerah 500 juta tuh udah mewah gitu ya. 500 juta tiba-tiba 10 tahun lagi udah naik jadi 800 gitu kan. Naik dong, ya naiknya udah 50% lebih gitu. Naik nih, udah jadi 800 juta.
lalu kita mau jual karena udah untung. Tapi ketika kita pindah, harga di luaran sana juga udah jadi 700, 7,5, ya untungnya jadi cuma 50 juta dong. Ya kan? Nah itu juga harus dipikirkan gitu kan. Ini rumah pertama apa rumah untuk dicari untung atau jadi bisnis gitu kan. Nah kalau kita ngomongin investasi itu kan ada pengharapan atau ada harapan modal kita naik. Ya kan? Kalau modalnya nggak naik, ya nggak untung dong. Mencari keuntungan. Nah, rumah ini untuk dicari keuntungan atau untuk rumah tinggal. Jadi jangan sampai terjebak bahwa oh rumahnya ntar harganya naik. Tapi kalau harganya naik tapi kita nggak bisa monetize itu juga ya percuma. Ya cari aja yang rumah benar-benar nyaman secara lingkungan, secara jarak juga kemana-mana juga enak gitu ya. Secara transportasi juga kita aman. Udah kita oke lah. Kita menjaga nilai gitu kan, karena itu rumah itu misalkan rumah pertama itu kalau di keuangan rumah tangga itu akan masuknya ke dalam investasi juga, tapi masuk ke dalam kategori aset guna, bukan aset investasi. Ya, jadi aset itu banyak, ada yang investasi, ada yang aset guna, ada aset lainnya gitu kan. Ya, rumah pertama aset guna, jadi kita hanya melihat oh ada nilai secara kekayaan bersih. Itu dihitung, tapi secara investasi itu kita nggak masukkan ke sana. Kenapa? Ini fungsinya kan buat digunakan. Secara nilai memang ada nilainya. Untuk menjaga nilai oke lah, kita melihat gitu, oh bisa nih, secara nilai bagus gitu kan. Jadi nggak turun lah, paling nggak turun gitu. Jangan terlalu berharap, naiknya tinggi segala macam. Toh kalau misalkan kita dalam keadaan darurat mau jual rumah juga nggak gampang kok. Nggak bisa bulan ini perlu, minggu depan langsung ada gitu yang mau beli gitu. Kecuali ada yang nalangin gitu, ada makelar gitu, kenal makelar gitu. Itu pun pasti harganya turun gitu. Ya sesuai dengan harga pasar. Gitu. Jadi harus hati-hati dengan kita ngomong investasi properti itu harus jelas dulu benar-benar untuk investasi atau ini aset guna kayak gitu.